Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak sekalian, kelas 8 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga bersama-sama kita bisa melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Hari ini yang akan Pak Sarbani sampaikan adalah tentang konsep kejujuran dan keadilan dalam Islam. Anak sekalian yang saya banggakan, untuk itu sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah, kita diberikan usia yang panjang dan barokah, diberikan kesehatan lahir dan batin, tidak hanya diri kita, orang tua kita juga diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya bisa menyaksikan kita semuanya ketika berprestasi dalam hidup ini, dan tentunya kita akan menggapai cita-cita kita yang sudah kita miliki bersama-sama. Dan saya yakin ketika mendapatkan barokah dari Allah, barokah bacaan Al-Fatihah, maka cita-cita kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak sekalian yang saya banggakan, berbicara tentang kejujuran, kita sudah diajarkan oleh ajaran Islam terutama. Apalagi kebiasaan yang kita lakukan adalah selalu berlaku jujur. Contoh ketika kita melaksanakan rukun Islam yang kedua, sholat. Kita pun sudah diajarkan tentang perilaku jujur. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah maupun sendirian, maka kita dituntut untuk melakukan rakaat yang sama sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat agama kita. Ketika kita sholat maghrib 3 rakaat, kita lakukan sendirian maupun berjamaah, pasti kita lakukan dengan 3 rakaat. Kemudian sholat isya, kita biasa melakukan 4 rakaat. Baik dilakukan berjamaah maupun sendiri, kita melakukan 4 rakaat. Dan kita tidak pernah diajarkan kalau sholat jamaah 4 rakaat ya, tapi ketika sholat sendirian pada malam hari, nggak usah 4 rakaat, 3 rakaat saja. Maka akan bertentangan dalam batin kita, maka itu tidak jujur yang kita lakukan, karena kita kurang 1 rakaat. Nah, anak sekalian yang saya banggakan, dari sini apabila kita sudah melakukan sholat yang sebaik-baiknya 5 kali sudah kita lakukan, maka akan tertanam rasa jujur dalam diri kita. Anak sekalian, untuk materi ini, kompetensi dasar yang kita pelajari, yang pertama adalah memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Kemudian yang kedua, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Jadi ada 2 KD yang harus kita kuasai: memahami dan menyajikan, menerapkan perilaku jujur dan adil. Kemudian anak sekalian, ini adalah contoh dari perilaku jujur dan adil. Yang pertama kita lihat, orang menolak ketika diberikan uang atau disuap untuk melancarkan urusan. Nah, ini lagi-lagi kejujuran yang harus kita miliki. Dan kapan kita bisa menolak untuk memberikan orang lain karena ada embel-embel pengen dilancarkan urusannya. Kemudian yang kedua, ketika ujian pun kita dituntut untuk bersikap jujur. Kemudian slide yang ketiga atau gambar yang ketiga adalah seseorang yang berlaku adil, memberikan sesuatu kepada beberapa anak dengan jumlah yang sama. Itu adalah adil. Anak sekalian, sekarang kita bahas tentang jujur. Pengertian jujur adalah lurus hati
dan tidak curang. Lurus hati dan tidak curang. Nah, sebagai dalil naklinya adalah termaktub dalam surat atau Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang benar adalah orang-orang yang selalu berbuat jujur. Ini dalil kita. Kemudian kita lihat macam-macam jujur. Macam-macam jujur. Yang pertama adalah sidq al-qalb atau jujur dalam berkehendak. Kemudian yang kedua sidq al-hadis atau jujur saat berucap. Jadi apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga sidq al-amal atau jujur saat berbuat. Kemudian sidq ad-din atau jujur saat kita berjanji, dan asid al-hal jujur dalam kenyataan. Nah, itu ada 5 macam-macam dari jujur. Kemudian selanjutnya adalah tindakan yang merusak kejujuran. Nah, sekalian, ada beberapa hal ketika kita sudah berusaha untuk berbuat jujur, tapi ada yang merusak kejujuran itu. Yang pertama adalah mencuri. Mengambil milik orang lain tanpa izin. Itu namanya mencuri. Ya kadang kalau kita masih sekolah itu hal-hal yang kecil yang kita ambil. Pulpen temannya kita sepong atau kita ambil. Kemudian stipo teman kita ambil. Kemudian buku teman kita ambil. Nah itu barang-barang yang kecil. Jangan sampai ini dibiarkan. Kalau kita biasa melakukan itu, hal-hal yang kecil, nanti lama-lama yang kita ambil adalah sesuatu yang gede nilainya. Dan itu sangat berbahaya buat diri kita. Terutama ketika kita masih dalam taraf belajar kejujuran. Hindari mencuri. Hindari mengambil milik orang lain. Hindari mengambil yang bukan milik kita. Kemudian yang kedua yang merusak kejujuran adalah bohong. Kadang kita untuk mengamankan diri kita, kadang kita perlu sombong. Bohong, bukan sombong, maaf. Bohong. Contoh, ketika kita diberi sangu oleh orang tua kita, kadang kita sempat bohong pada pagi hari itu. Taruhlah kita setiap hari dikasih uang 10.000. Kemudian ketika kita berangkat ke sekolah, harusnya kita naik angkot, tapi ada teman ayah kita. Ternyata ketika sekolah kita nggak naik angkot, tapi digonceng sampai sekolah. Maka uang kita masih utuh. Kita tidak mengeluarkan uang untuk naik angkot. Kemudian sampai sekolah, kita kadang jajan minuman, kita beli es harga 2.000. Kalau tadi angkotnya harusnya 4.000, kemudian kita ke sekolah beli minum 2.000, maka ketika kita di sekolah ada teman kita yang ulang tahun. Maka kita berikan minuman sehingga kita tidak beli minuman karena sudah diberikan teman. Maka uang kita masih ya tetap utuh. Kemudian saat selesai sekolah kita pulang, harusnya kita naik angkot. Naik angkot kita harus bayar 4.000. Ternyata ada kakak kelas kita dari SMA naik sepeda motor dan kita dibonceng. Kita dibonceng sehingga kita tidak harus membayar angkot. Nah, besoknya ketika kita mau berangkat, kita ditanya sama orang tua kita. Padahal kita tahu, dalam hati kita tahu, diri kita tahu, mata kita tahu bahwa uang pemberian ayah atau ibu kita yang 10.000 itu tidak dibelikan apapun, masih utuh. Besok paginya kita ditanya oleh ibu kita, "Nah, uangnya masih ada atau habis?" Jawaban kita apa? Habis. Kenapa? Karena supaya kita dapat uang sangu lagi. Kalau kita jujur, kalau kita, masih ada Pak, masih 10.000, pasti kita tidak akan dikasih lagi. Tapi karena akal kita main, otak kita main supaya dikasih lagi, maka kita bohong kepada ibu kita. Dengan harapan biar dikasih lagi. Nah, kebiasaan seperti ini harus kita hindari. Itu juga termasuk bohong. Termasuk yang akan merusak kejujuran kita.
Nah, saya yakin ketika kita jujur, maka kita akan diberikan keberkahan oleh Allah dan dimudahkan ketika kita menuntut ilmu. Apalagi menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, manipulasi. Kemudian yang keempat, korupsi. Apalagi di korupsi ini juga begitu. Ini akan merusak kejujuran. Kemudian yang kelima, ingkar janji. Jadi ketika kita janji dengan teman kita, sering tidak kita tepati, maka itu akan merusak kejujuran yang kita latih pada saat ini. Anak sekalian yang saya banggakan, selanjutnya adalah akibat tidak jujur. Jadi kalau ketidakjujuran itu sering kamu lakukan, sudah mendarah daging, maka akibatnya diri kita sendiri yang akan merasakan. Yang pertama adalah hilang kepercayaan. Jadi hilangnya kepercayaan orang lain, teman kita, guru kita, ayah kita, ibu kita, karena kita biasa tidak jujur atau biasa bohong tadi. Ini hilang, tidak percaya lagi dengan kita. Kemudian yang kedua, mendapatkan dosa itu pasti karena kita, walaupun yang kita bohongi nggak tahu, tapi Allah tahu. Apalagi di kanan kiri kita ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Itu akan mencatat seluruh amal yang kita lakukan. Ketika kita beramal baik, maka Raqib akan mencatat sebagai amal yang baik. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita tidak jujur, ketika kita bohong, maka Atid akan mencatat sebagai perbuatan yang jelek. Maka dari itu, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak jujur, maka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, merugikan diri sendiri, keluarga dan komunitas. Kalau misalnya sudah terkenal sebagai orang yang tidak jujur, orang yang selalu bohong, maka kita ini akan dikucilkan di masyarakat. Akan nggak dikasih peran di dalam masyarakat. Di dalam keluarga kita. Jangankan di masyarakat, keluarga kita kalau kita sering bohong, maka kakak kita pun nggak akan percaya kepada diri kita. Nggak diberikan sesuatu yang tanggung jawab buat kita. Nah itu akibat orang yang tidak jujur. Kemudian selanjutnya sekalian, apa manfaatnya orang-orang yang berlaku jujur? Nah ini, yang pertama adalah melahirkan ketenangan. Hidup kita akan tenang. Karena kita tidak pernah salah, nggak berbuat yang neko-neko, nggak pernah menjahati orang, nggak pernah mengambil milik orang lain. Maka kita tenang, di mana saja kita jalan, kita akan tenang. Kita akan tenang, tentram. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was. Karena perbuatan dosa, perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani kita ini membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Tapi kalau kita tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, tidak pernah berbuat dosa, maka hidup kita akan tenang. Kemudian yang kedua, dicintai oleh manusia. Teman kita akan senang, saudara kita akan senang, guru kita akan senang. Kalau kita selalu berbuat jujur, apalagi ketika ulangan, lebih baik nilainya jelek tapi jujur daripada nilainya 100 tapi hasil nyontek atau tidak jujur. Jauh lebih baik. Memang secara nilai mungkin nilainya ya 60 pas-pasan, tapi lebih baik itu karena akan membangun sikap kejujuran kita. Dan mereka akan senang kepada kita, senang bergaul dengan kita, senang juga mengajak kita kemana-mana karena dia percaya kita adalah orang yang jujur. Kemudian yang ketiga, mendatangkan keberkahan. Nah ini adalah sesuatu yang sangat kita dambakan. Hidup ini berkah, rezeki ini berkah. Apapun yang kita lakukan berkah. Karena keberkahan itu akan menuntun kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu dengan keberkahan. Karena sekalian yang saya banggakan, materi yang kedua yang harus kita pahami adalah adil. Jadi pengertian adil adalah sama atau tidak berat sebelah. Jadi adil adalah sama atau tidak berat sebelah. Jadi ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 35. Nanti bisa dibaca, bisa ditulis kalau perlu, kemudian dihafalkan, kemudian artinya diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya jadi pajangan saja, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berbuat adil atau tidak berat sebelah kepada siapapun. Selanjutnya adalah sasaran keadilan. Sasaran keadilan. Nah,
Sasaran keadilan yang harus kita lakukan adalah yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah adil kepada Allah, tidak menyekutukannya, tidak menyamakan Allah dengan yang lain. Kapan kita harus menjadi hamba Allah? Kapan kita harus menjadi manusia? Harus adil. Apa kewajiban manusia? Apa kewajiban kita? Harus kita lakukan. Karena itu adalah memenuhi rasa keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah kita ini tidak hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk leha-leha, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku atau beribadah kepada aku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, untuk menyembah. Boleh jadi kelihatannya tidak ibadah, tapi kalau kita niati dengan baik, maka perbuatan itu akan menjadi ibadah. Contoh, makan. Makan adalah sesuatu yang mubah. Mubah itu menang, boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Tapi kalau kita niat ketika makan, bismillahirrahmanirrahim, saya makan mudah-mudahan kuat untuk sholat, kuat untuk sekolah, maka nilai ibadah yang kita lakukan itu pasti diberikan pahala oleh Allah. Kemudian yang kedua, diri sendiri. Adil untuk diri sendiri. Maka kita harus bersifat jujur, teguh pendirian, dan lain-lain sebagainya. Harus kita gali potensi kita masing-masing untuk selalu berbuat baik, selalu memberikan kemanfaatan buat orang lain. Kemudian yang ketiga, jujur untuk makhluk lain, artinya tidak beda-bedakan. Orang yang hitam misalnya dijauhi, orang yang putih diajak main. Nah seperti itu berarti tidak adil, karena semua ciptaan Allah adalah sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah hanya ketakwaannya saja. Untuk itu pada makhluk lain harus berbuat adil. Anak sekalian yang saya banggakan, selanjutnya adalah manfaat bersikap adil. Setelah kita berlatih tentang adil, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah membentuk pribadi yang tenang dan tentram. Kalau kita sudah berbuat adil, maka yang kita petik hasilnya hidup kita menjadi tenang dan tentram. Kemudian yang kedua, terbina pribadi muslim beriman dan bertakwa. Maka ketika kita adil kepada Allah, adil kepada diri kita sendiri, adil kepada sesama makhluk, maka akan tercipta itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, terwujudnya rasa aman, rukun dan harmonis. Kemudian yang kelima, dicintai oleh manusia. Kemudian yang keenam, meningkatkan disiplin, menghargai waktu, dan semangat untuk beramal soleh. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memanfaatkan alam sekitar untuk kemaslahatan. Anak sekalian yang saya banggakan, mungkin itu yang dapat Pak Sabani sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbuat jujur yang pertama, bisa berbuat adil kepada siapapun. Maka apabila kedua sifat ini kita laksanakan sebaik-baiknya, maka kesuksesan dunia dan akhirat akan kita raih. Allahumma amin. Demikian, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.